Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo orang baik, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran rezeki di kesempatan hari ini ya. Salam jumpa kembali bersama Mas Teh di kesempatan hari ini, edisi Minggu 31 Januari 21. Aduh ingat tanggal 31 aku. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ada jalannya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri dimanapun kalian berada. Salam jumpa dan juga salam kangen lagi buat kalian semua. Halo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, semoga semua yang lagi nonton video ini tanpa terkecuali yang sakit semoga cepat sembuh, yang lagi belum punya rezeki semoga rezekinya melimpah, yang belum bertemu dengan jodohnya semoga lekas bertemu dengan jodohnya, untuk yang sedang dalam kesusahan semoga Allah lekas angkat kesusahannya, mendapatkan solusi atas kesusahan yang terbaik ya. Kemudian untuk yang sedang punya masalah semoga hari ini cepat selesai, semoga Allah segera berikan solusi terbaik untuk masalahnya. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk semuanya saja seperti biasa Mas Tulus hadir sekarang 2 hari sekali, karena ya biasa ini kan hari Minggu. Hari Minggu tahu sendiri ya kalau hari Minggu. Aduh deh, pokoknya kalau hari Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu itu hari kerjanya Mas Tulus. Dan memang agak sedikit repot juga sih, agak sedikit agak sedikit banyak pekerjaan, sehingga syutingnya pun ini sore ya, mungkin nanti tayangnya malam. Oke, ditunggu aja videonya malam hari ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya saja. Sebelumnya Mas Tulus terima kasih banyak. Sebelumnya Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman kemarin yang sudah berdonasi, dan kami sudah sumbangkan 300 nasi box, persembahan dari kalian semua yang sudah berdonasi. Dan amit. Allahu Akbar. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi. Kemarin kita di tanggal 29 Januari sudah memberikan 300 nasi box. Meskipun hujan badai, kalian tahu sendiri lah ya keadaannya ya. Tapi dengan semangat juang yang cukup tinggi, dengan niat mencari berkahnya Allah, dengan niat bersedekah, insya Allah kita tetap baik-baik aja. Dan Alhamdulillah tetap sehat-sehat aja. Mudah-mudahan tidak berefek negatif pada tubuh kita ya. Dan ya kemarin tahu sendiri, kita hujan-hujan tetap kita bagi nasi, tetap semangat. Jadi kalian untuk yang punya rezeki saat ini, mungkin punya kelebihan rezeki, punya dana lebih habis gajian, habis menang arisan atau apalah itu, kalau mau sedekah boleh banget ya. Satu nasi box itu dihargai Rp10.000 saja. Teman-teman yang mau berdonasi silakan langsung klik di kolom deskripsi atau nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kemudian setelah transfer DM-kan saja, Mas Tulus tadi saya transfer 50.000, saya tadi transfer 100.000, dan sampai sekarang masih ada loh 150. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga di akhir bulan Februari nanti kita juga tetap bisa berdonasi lagi, tetap bersedekah lagi teman-teman ya. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau punya rezeki sedikit 10.000, 20.000 nggak apa-apa, yang penting minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan ya. Pokoknya Mas Teh sangat tunggu sekali donasi dari kalian semua ya. Terima kasih banyak orang baik. Semoga untuk yang sudah bersedekah, sekali lagi semoga Allah terima sedekahnya. Semoga apa yang sudah menjadi niat jenengan terkabulkan, dan hajat yang sampean yang sampean niatkan semoga lekas dijabah sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk yang ada di Papua sana. Buat pasien bersama rekan kerja semuanya sehat selalu. Untuk yang punya Sorong, Manokwari, terus Timika, Jayapura, Merauke juga sehat semua ya. Yang di Sulawesi apa kabar Ki Kodong? Yang punya Majene, halo, sehat selalu. Wali-Wali Mandar, Palu, Kendari, Toraja di sana ada, Manado, Ambon juga sehat selalu ya. Yang punya Kalimantan dari tengah, timur, selatan, barat,
Kemudian untuk yang ada di Pasir, Bontang, juga untuk yang punya Nunukan, Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Berau, buat semuanya saja semoga sehat. Mak Sriatun sehat selalu, berkah barokah untuk jenengan. Semoga Allah selalu bersama jenengan. Amin ya Allah. Kemudian untuk yang ada di Sumatera Selatan, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Batam, juga untuk yang ada di Palembang, kemudian yang ada di Lampung, sehat selalu buat Mas Gatot, buat Mbak Sari, buat Mas Wijayadi bersama keluarga besarnya. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah ya. Kemarin sempat terjadi gempa katanya ya, dentuman-dentuman kecil yang ada di Lampung. Hari ini kita bakal bahas itu. Semoga nanti bisa kita telaah ya. Kita bakal bahas bareng-bareng soal sebenarnya kalau dari segi pandangnya Mas Tulus, dentuman itu apa sih? Nanti kita bahas itu ya. Hari ini kita bakal bahas itu, oke? Dan sebelumnya Mas ucapkan juga untuk yang punya Banten sana, untuk yang punya Anyer, Cilegon, juga untuk yang punya Banten apa tuh? Balaraja, Cikokol, juga untuk yang punya Tangerang, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, juga untuk yang punya Bandung, Cianjur, Sukabumi, Majalaya, Garut, Sumedang, juga untuk yang punya Subang, di sana ada Banjar, terus untuk yang punya Pangandaran, Indramayu, Cirebon, Purwokerto, Pemalang, untuk yang ada di Banyumas juga, Tegal, Cilacap, semuanya saja semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan selalu ya. Semarang, Wali Rembang, Magetan, Kudus, kemudian untuk yang punya Magelang juga di sana ada. Terus yang punya Pati, Batang, Sragen, Wonogiri, Klaten juga, mana lagi tuh? Tadi sudah ya? Pati, Sragen, Batang. Sudah semua lah pokoknya. Kalau yang belum disapa, tolong di klik di kolom deskripsi ya. Klik di kolom komentar. Mas Tulus, saya namanya Mbak A, tinggal di sini ya. Mbak yang punya Tangerang, kayak siapa jenengnya Mbak? Saduh, jenengnya lali aku. Nanti tak buka dulu. Sehat selalu ya Mbak. Terus untuk yang ada di Sukoharjo, kemudian Solo juga di sana ada Boyolali. Terus untuk yang punya Jogja, punya apa tuh namanya, Depok, Sleman, Magelang, wes promo, Muntilan, pokoknya semuanya yang di Jogja tanpa terkecuali. Kemudian untuk yang ada di Malang, Jombang, terus untuk yang punya Madiun, Nganjuk, terus Blitar, Ngawi, di sana juga ada. Kemudian untuk yang ada di Gresik, Lamongan, juga untuk yang punya Surabaya, Banyuwangi, Mami Henry, halo mamiku cantik, piye kabare mam, sehat? Alhamdulillah. Juga untuk yang ada di Madura, NTB, NTT, juga untuk yang punya Bali, sehat selalu ya. Dari Malaysia juga disapa dulu untuk Bang Muhammad Ridwan bersama Ibu. Abang sehat selalu abangku. Semoga Allah bersama abang terus, rizki melimpah, amin. Untuk Mas Ahmad Firdaus di sana juga ada, sehat selalu juga Mas Ahmad ya. Sekali-kali bikin apa bahasa-bahasa panginyongan gitu loh di grup biar rame. Akunya repot terus, terus aku juga jarang nyimak di grup. Sekarang juga yang sering komen-komen tuh hanya orang-orang tertentu gitu loh. Jadi tidak seramai dulu. Jadi ayolah Mas Ahmad bikin rame. Kemudian untuk yang punya Singapura sana, Bapak Muhammad Yahya, sehat selalu. Terima kasih banyak Bapak, doanya saya aminkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya saya nggak bisa baca karena handphone yang jenengan WhatsApp itu buat syuting hari ini. Jadi ternyata selama ini handphone yang saya pakai untuk buka WhatsApp, buat channelnya WhatsApp itu ternyata kameranya bagus. Aku baru sadar karena lebih bagus ini kameranya. Jadi mendingan sekarang saya pakai ini buat syuting supaya visualnya lebih bagus lagi. Dan Mas Tulus kelihatan lebih ganteng, lebih kurus gitu ya. Zaman dulu gini. Untuk Pak Muhammad Yahya sehat selalu ya di sana Pak Muhammad Yahya sehat selalu ya Pak. Buat Mbak Haryanti juga di sana ada di Singapura. Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam juga sehat selalu. Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, juga untuk yang punya Jeddah Arab Saudi, Qatar, Swiss, Los Angeles, Jerman. Untuk yang punya Mbak Asri, ada Mbak Ngatin juga ada. Kemudian diucapkan lagi untuk yang ada di tadi lupa Mbak Yani yang punya Jepang. Haiya. Jepang tuh haya bukan sih? Aku keliru kudu. Oke, sudah ya sapa-sapanya untuk yang di lama nih. Aku dikomplain meneh aku rek kelamaan ya. Sapa-sapa dulu untuk yang ada di YouTube Studio, ada siapa saja di sana. Mau yang mau disapa, punya kritik dan saran langsung klik di kolom komentar aja ya. Dibuka dulu, ini handphone itu masih ada. Harta terus coy. Tak gue tuku beras. Coy, enggak, bercanda. Sekarang itu banyak yang berbaperan. Ntar aku mau salah ngomong dikit aku kena lagi. Lagi aku mau ngomong wis ben biarkan Allah yang membuka nanti. Aku nggak mau ngomong. Dari siapa ini? Ada Mbak Ika mana? Terima kasih banyak.
Ada lagi dari Mbak Restu Eka Saputra, terima kasih banyak. Ada nih Ska Monika, katanya lanjutkan bahas poci cantik. Oh, kita besok aja bahas pocica ya, Nek. Sekarang enggak dulu. Ya ampun Mas, itu lagu kesukaan aku banget. Apa iya toh Mbak Suyanti? Mbak Suyanti senengane lagune Setangkai Bunga Padi. Aku seneng aku bunga bang wis. Enak malan, kena gue tuku beras. Ada Ibnu Batuta lagi, Mas Ibnu di sana, simak terus Mas terus. Baru tahu saya ada setangkai bunga padi. Saya cuma taunya setangkai bunga mawar. Aku taunya malah setangkai anggrek bulan. Aduh, lagunya Mama Ita rek. Dari Mbak Suyanti, terima kasih, nggak apa-apa. Sak ini aja. Apa sak madione mawon Mbak, sak sempetnya ya, jangan diada-adakan ya. Mbak Maisin, Mas apa benar santet gantung jodoh, bagaimana cara mengatasinya? Oh, oke, pertanyaan bagus. Nanti kapan-kapan kita bahas ya Mbak Maisin ya. Ada Mama Ita di sana, ada Mas Restu Eka Saputra lagi, ada Mas Muhammad Taufik juga, Mas Denny Dorsen, nggak pernah bosan dengar suaranya Mas Tulus, terima kasih, amin. Ada Induk Wurdianingsih, terima kasih. Titi Sana Yang Lowu, terima kasih. Bro Jenot Kutoryok Ponorogo hadir, halo bro yang punya Ponorogo ya. Ada Mbak Asri di sana. Lanjut soal Kunti cantik yang di rumah sampean. Pocong Mbak, bukan Kunti. Terus saya full channel, terima kasih, amin. Kemudian ada Ari juga di sana, ada Muhammad Pramono, ada Mbak Sabto juga yang punya Sragen, sehat selalu. Kemudian ada Mbak Anisma Monika, sedih banget. Oh ya, wis rapopo, itu perjuangan nih, jangan sedih-sedih. Mas Suyanto Tembalang, terima kasih. Waduh, WhatsAppnya sabar ya Mas. Insya Allah hari Selasa aku ada kerjaan. Senin tak sempat-sempetin lah, aku besok sambil nyuci. Besok kan hari kebersihan dunia tuh. Besok tuh hari kebersihan nasional buat aku. Sekarang aku sambil duduk sambil tak balas ya Mas ya. Sebenarnya sudah aku konsep semua pertanyaan-pertanyaan itu, sudah aku konsep, sudah aku, kadang ada yang langsung aku kerjakan tanpa disuruh, tapi aku balesnya yang lama gitu loh. Ada Mbak Asri Adi Pranata, terima kasih banyak. Ada Kang Jawareng di sana, sehat selalu ya. Bu Endang Susantini juga terima kasih banyak, berkah barokah, amin ya Allah. Oke, sudah terlampau jauh ya, sudah 11 menit kita sapa-sapa sama tadi Oh ya teman-teman, aku minta maaf sebelumnya yang sudah inden minyak bidara sudah datang ya, 21 pieces. Jadi teman-teman yang mau inden, sorry, barangnya itu tidak selalu datang di sini, akan tetapi kalau jenengan sudah mau inden ekstrak minyak bidara itu boleh, sekarang sudah mulai. Silahkan langsung WhatsApp dulu Mas Tulus ya, di nomor yang 0819 ya, jangan 0823 ya. Soalnya nomor yang itu sudah penuh banget WhatsAppnya, aku bingung buka ngasihan ya. Yang DM Instagram juga belum balas, sudah banyak lagi, udah numpuk lagi. Pokoknya wes mbuh, pikiran jenengan itu apa aku nggak tahu. Mungkin dipikirnya aku tuh sok sibuk, aku tuh sombong atau apa. Aku terserah sama jenengan berpikirnya apa kan. Tetapi memang kenyataannya seperti itu. Memang Mas Tulus belum sempat balas ya. Oke. Jadi beberapa daerah di Lampung kemarin, khususnya di Punggur, Lampung Tengah itu bahkan ditemukan yang namanya batu meteor. Batu yang katanya itu setelah bunyi dentuman, kemudian ada suara blok di atas rumah warga, kemudian dicari itu sebenarnya apa yang bunyi. Sebenarnya itu bunyi apa? Maksudnya itu tuh benda apa yang jatuh itu. Ternyata setelah dicari, itu yang ditemukan adalah batu yang katanya itu anget guys. Batunya itu warnanya kuning-kuning gitu. Aku nonton di iNews TV kemarin. Jadi di daerah Punggur kalau salah mohon dikoreksi Mas Wijayadi ya. Mohon dikoreksi. Jadi di beberapa daerah, khususnya daerah Pringsewu, jadi daerah pesisir yang dekat dengan pantai, itu sedang ada beberapa fenomena dentuman. Dentumannya itu kalau menurut BMKG, mereka juga masih belum bisa menganalisa sebenarnya dentuman itu apa. Akan tetapi memang ada kemungkinan dentuman itu ini secara ilmu teknologi atau ilmu alam, sebenarnya itu adalah dentuman dari ledakan dari meteor yang jadi berbenturan, kemudian dia melewati atmosfer bumi, jadi boom, jadi terdengar seperti itu. Jadi meteor itu akan masuk ke bumi, kemudian melewati atmosfer bumi, boom, jadi ada bunyinya seperti itu. Kalau menurut BMKG atau badan atau pihak terkait yang mengetahui tentang cuaca, sebenarnya itu normal, itu tidak masalah, dan itu tidak berbahaya sebenarnya teman-teman. Menurut BMKG seperti itu. Hanya saja sampai saat ini tuh dentuman itu masih belum bisa dianalisa. Menurut pihak BMKG sendiri, maksudnya pihak tertentu yang terkait yang di bidang itu, mereka belum bisa
menyimak atau mereka belum bisa mengambil kesimpulan sebenarnya dentuman itu kenapa, karena apa dan bagaimana, ya. Jadi mereka belum bisa menjawab itu. Mereka belum secara ilmiahnya mereka belum bisa menjawab. Jadi ketika ditemukan batu di atas rumah warga kemudian jatuh ke bawah itu katanya yang diwawancara tuh anget karena kami nggak berani pegang sebelumnya. Jadi mereka tuh kayak melihat meteor. Jadi menurut mereka itu batu meteor. Jadi jatuh prek. Kemudian batunya tuh katanya konon anget. Oke, itu secara physically atau secara nyatanya seperti itu. Lalu segi pandang Mas Tulus sendiri seperti apa? Jadi sebelumnya teman-teman, sebelum kejadian itu sebenarnya saya sempat bermimpi di mana sebenarnya sih kalau menurut pandangan saya ya, di mimpi saya itu pesisir Banten sebenarnya. Mengarah ke Lampung tapi bukan di Lampung sebenarnya seharusnya, tapi lebih ke pesisir Banten. Arah-arahnya itu di Banten. Jadi ada salah satu perdebatan di atas sana, sedang ada perselisihan paham antara satu hal dengan satu lainnya, dan sedang ada istilahnya itu kalau dibilang kalau perang sih enggak, karena dengan menurut pandangan Mas Tulus sendiri ya, secara batin itu enggak terlalu banyak pasukan yang berperang, hanya mereka berkelahi secara kecil dan mereka melemparkan beberapa sesuatu kemudian nabrak si sebenarnya kalau menurut saya sendiri, kalau saya pribadi, saya bukan menganalisa dari apa kemampuan, bukan dari secara alamiah, tapi sebenarnya itu kalau misalnya dicari, sebenarnya ketemu yang namanya batu meteor. Jadi real sebenarnya itu benar-benar meteor. Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya real meteor. Hanya meteornya itu adalah meteor yang istilahnya wong gelut, misalnya nih, kita berantem tapi ada yang kesaduk loh guys. Ngerti kesaduk nggak? Atau kesenggol, istilahnya kesenggol. Nah, yang kesenggol itulah sampai jatuh ke bumi, istilahnya seperti itu. Dan satu hal, di laut Lampung ini, yang di pesisir Lampung ini memang sedang ada gejolak, ada sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan, ya. Ada sesuatu, dan sekali lagi saya dapat info dari mana, kalau jenengan pengen tahu, saya punya rekan atau saya punya teman namanya Mbah Nogowojo, dan itu tuh selalu dia tuh sering saya mintai pendapat, sering saya mintain sharingnya ketika ada sesuatu yang terjadi sama bumi, gunung dan lain sebagainya. Saya tuh selalu ngobrol sama dia soal Merapi, soal Gunung Kelut, soal Gunung Semeru, semuanya tuh saya ngobrol. Yang kenapa sih yang kok seperti itu? Hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan. Tidak boleh, bukan tidak bisa, tetapi tidak boleh saya sampaikan menurut Eyang Nogowojo sendiri. Jadi beliau ini adalah salah satu makhluk ciptaan Allah juga, yang memang sengaja mungkin Allah ciptakan, atau memang Allah berikan kekuasaan, atau Allah berikan izin untuk menguasai beberapa titik wilayah yang ada di dalam tanah, termasuk di dasar laut tadi. Hanya kalau di dasar laut itu beda-beda jalur sama Eyang Nogowojo. Jadi sebenarnya di laut, sebenarnya maaf teman-teman, ini terjadinya antara Jawa ya, Jawa bagian wetan sampai ke Banten. Akhirnya ngefeknya di Lampung, dan memang sedang ada gejolak di sana, sedang ada sesuatu yang terjadi, sedang ada pemilihan. Aku piye ngomongnya yo, jadi aku takut kelepasan, takut keceplosan. Jadi sedang ada pemilihan ketua baru, intinya seperti itu teman-teman. Ya wis ngambung ya, wis ngerti ya maksudnya ya. Mas Tulus dilarang untuk mendetailkan ini, tapi di sana sedang ada sebuah pesta rakyat yang dimana sedang ada pemilihan sesuatu. Yang namanya pemilihan, ada satu pihak yang setuju, ada satu pihak yang tidak setuju, kemudian mereka melakukan hal-hal yang di luar nalar dengan berperang dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak terima, akhirnya mengeluarkan itu, dan itu terjadinya pas banget pas gempa Lampung yang Mas Tulus pernah cerita waktu itu soal nelpon adanya Mas Tulus. Jadi memang betul terjadinya di Lampung Barat, di daerah Pantai Krui. Jadi di pesisir Lampung Barat itu hampir sampai ke wilayah Muara II itu terasa katanya gempanya. Jadi di hari itu sedang ada sebuah istilahnya di memperebutan tahta sih enggak juga, tapi hanya memang sedang ada pemilihan ketua untuk wilayah tertentu, akan tetapi ada yang tidak menerima sehingga terjadi perselisihan paham antara mereka sehingga terjadi seperti itu. Lalu dentuman itu kalau menurut Mas Tulus pribadi sebenarnya apa? Betul. Kalau buat saya pribadi dentuman itu memang real, sebenarnya adalah meteor yang jatuh ke bumi. Cuma kalau secara physically itu susah dicari ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dicari, kalau menurut saya pribadi, secara physically bisa ketemu. Hanya titiknya kita yang nggak tahu. Jadi dentuman itu kalau buat saya pribadi secara bukan berarti saya orang Lampung saya belain Lampung enggak, tapi
menurut pandangan mata batin saya, dentuman itu bener ada. Memang betulan ada, dan itu adalah efek dari kesalahpahaman yang dari laut tadi kemudian sampai ke atas. Yang di atas nggak dukung, jadi yang di bawah tuh nggak dukung, yang di bawah tuh dukung, yang atas enggak, atau semua berantem. Jadi ada perselisihan paham di atas itu. Jadi tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah kembali, sudah membaik. Jadi dentuman itu secara tidak langsung hanyalah efek dari apa yang terjadi. Hanya sebuah istilahnya itu efek samping dari, kayak ibarat kita tuh berantem, cuma di kanan kiri kita tuh ada benda gitu loh. Jadi kita berantem kesaduk atau kesenggol, bendanya akhirnya pecah. Hanya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak berbahaya ya. Yang pertama adalah itu tidak berbahaya karena menurut Eyang Nogowojo sendiri itu tidak menimbulkan efek apapun, tidak membahayakan juga, tidak berarti bencana. Cuma Eyang berpesan ke saya kalau sebentar lagi akan ada sedikit gempa, tapi tidak besar. Mohon maaf, saya tidak meramal ya, tapi ini saya menyampaikan apa yang disampaikan Eyang Wojo. Untuk wilayah Lampung, pesisir pantai, itu akan ada gempa lagi, tapi mohon maaf tidak terlalu besar. Dan Eyang berpesan, jangan berprasangka kalau kami ini sedang berperang lagi, karena gempa yang berikutnya ini adalah memang real, Allah yang menghendaki, Allah yang mau ada. Tapi gempanya tidak berskala besar, hanya berskala kecil saja. Aku sampai ngomongnya begini, kalau bahasa ilmiahnya kan gitu nih, apakah kira-kira berpotensi tsunami yang cuma kan saya berbicaranya nggak mungkin seperti itu. Opo kira-kira nanti dia bawa air ke atas, bahasanya seperti itu. Ndak tidak, hanya bisa dirasakan saja. Lindu. Jadi kalau bagi yang dekat mungkin akan terasa seperti gempa yang cukup besar, tapi terjadinya di tengah laut. Itu terjadi lagi tapi di tengah laut. Nanti monggo jenengan buktikan betul atau tidak yang sampaikan ya. Yang Wojo sampaikan itu betul atau tidak. Kita nanti simak beberapa hari ke depan. Dan yang menyampaikan akan ada terjadi satu kali lagi yang cukup besar, akan tetapi tidak terlalu berpengaruh. Nek neng dhuwur katanya, nek neng banyu krosone gede, cuma nek neng dhuwur rasanya kayak lindu. Sampean tahu lindu nggak? Kalau orang Jawa, lindu itu kayak gempa kecil gitu loh. Gempa kecil yang tidak terlalu besar, hanya gempa tektonik yang kekuatannya mungkin kecil banget, tidak terlalu besar. Jadi kalau bahasanya orang Jawa itu lindu. Jadi yang menyampaikannya seperti itu. Jadi tidak terlalu berbahaya. Cuma yang berpesan kalau toh ada gempa lagi yang terjadi di laut dan itu berefek kepada yang di darat merasakan, itu bukan kerjaan kami lagi. Jadi kami sudah damai. Saya sempat, apa yang tidak ada apa-apa, semua baik-baik saja ya. Dan sekali lagi, kenapa mereka juga panas? Jadi sekarang teman-teman, kita patut mendoakan para leluhur kita, karena sekarang yang dibuat panas bukan cuma dunia nyata maksudnya ya. Dunia gaib juga sedang diserang sesuatu yang sepertinya itu membuat mereka juga panas. Membuat mereka tuh jadi berselisih paham. Yang seharusnya saling mendukung, seharusnya kita saling mendoakan, seharusnya kita saling menjaga, tuh mereka jadi saling gontok-gontokan karena ada satu hal yang membuat mereka pecah. Saya tidak bisa cerita apa, cuma ada sesuatu yang sedang membuat perpecahan di alam gaib. Ya, khususnya para leluhur kita yang diserang, khususnya leluhur kita yang lagi diserang. Harusnya kan leluhur kita ini sibuk melindungi kita, mendoakan kita, meminta kepada Allah untuk supaya Indonesia ini baik-baik saja, segera lepas. Cuma sekarang corona semakin melonjak, akan ada mutasi baru lagi dan lain sebagainya. Jadi yang ini justru menyampaikan bukan cuma Indonesia, maksudnya bukan cuma dunia nyata yang gonjang-ganjing, dunia gaib juga lagi gonjang-ganjing sekarang, Mas Tulus. Jadi ada sesuatu yang sedang seperti halnya tuh kayak virus juga merasuk ke orang-orang, ke alam apa sih ngomongnya ya, ke para leluhur kita itu untuk saling menggontok, saling emosional. Aku wedi keceplosan ya, aku harus jaga ini, aku harus tahu batasanku menyampaikannya. Jadi aku nggak bisa, aku takut kalau terlalu detail gitu loh teman-teman. Jadi mereka juga sekarang intinya bukan hanya di Indonesia atau di dunia nyata sedang dibuat panas, tapi di alam gaib pun sekarang lagi gonjang-ganjing, lagi panas. Cuma alhamdulillah sudah bisa kembali dikondisikan dan sudah kembali menjadi baik. Dan memang betul, aku sih sempat ngobrol sama Eyang. Jadi mulai sekarang kita harus tetap memang betul harus menjaga pola makan teman-teman, karena sekarang yang dicoba diserang itu pencernaan atau weteng atau perut. Jadi sama halnya dengan saat ini. Jadi yang diserang itu bumi, pertengahan. Jadi dua hal. Ini kenapa Eyang Nogowojo menyampaikan seperti itu. Jadi ada dua hal yang sedang mereka serang, langit dan juga bumi. Langit dan bumi itu sedang mereka obak-ubek.
sedang mereka grogoti gitu. Jadi sama dengan halnya virus yang baru, Eyang juga menyampaikan. Jadi bukan cuman alam yang sedang diserang, tapi badan manusia sedang diserang, khususnya weteng karo sirah. Jadi sekarang virus ini mungkin saja ini hanya tebakan Mas Tulus loh ya, bukan ramalan atau apa, tapi ini hanya analisa saya pribadi. Mungkin saja virus yang baru ini atau ya mutasi dari corona ini atau corona semakin parah ini nanti larinya akan ke pencernaan dan juga ke kepala. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi menjaga imun tubuh kita, menjaga kepribadian kita lebih baik, menjaga makan ya, pola makan khususnya. Jadi untuk orang-orang yang sering bermasalah dengan mah atau dengan pencernaan, contohnya aku. Jadi kenapa Eyang menyampaikan seperti itu? Eyang juga tahu kalau saya punya masalah di pencernaan. Jadi saya tuh bukannya nggak makan, tapi saya lebih bukan jarang makan sih, makan terus cuman tidak teratur. Makannya saya itu nggak teratur. Jadi Eyang sempat menyampaikan, jadi kalau lek neng alami dewe ki sing alam ini sedang disentuh atau bumi kita ini disentuhnya dari langit dan juga perut bumi, manusia juga sama. Jadi koyo awakmu kayak sampean itu sekarang perutnya sedang bermasalah, jadi harus lebih hati-hati sama kepala. Jadi sama, alam diserang langit dan bumi, di dalam bumi makanya sering gempa. Kemudian hujan yang tidak terlalu bisa dikontrol. Kadang-kadang tuh kita tuh merasakan bener aneh teman-teman. Jadi biasa Februari memang mendekati Februari, awal Januari sampai Februari itu wajar hujan sebenarnya. Cuma ngerasa nggak sih kalau hujannya itu nggak wajar? Kadang-kadang tuh kayak bros yang langsung kayak tumpah gitu loh. Airnya itu kayak tumpah. Jadi ini hal-hal yang tidak wajar. Sekali lagi Eyang berpesan ke kita yang Nogowojo, bumi kita yang sedang adalah langit dan juga sedang di bawah bumi. Jadi sering gempa bumi. Hanya saja memang kebetulan alhamdulillah Eyang terus mengarahkan kalau gempanya itu di laut aja. Yang di luar hanya merasakan saja sedikit, bisa sampai bawa air tapi nggak parah. Jadi gempa-gempa yang terjadi ini bisa saja membawa air, kemudian mempengaruhi gunung yang tadinya tidak meletus parah jadi lebih parah misalnya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu cara mereka sekali lagi merevitalisasi diri mereka sendiri supaya lebih fresh, lebih enak, karena ada unek-unek yang harus dikeluarkan ya. Tugas kita sebagai manusia bukan mempercayai apa yang saya sampaikan, bukan mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan, ini bukan ramalan, akan tetapi ya buat saya pribadi kalau memang bisa jadi bahan wacana, bahan evaluasi tidak masalah, tetapi tidak perlu dipercayai ya kalau toh memang sama. Jadi langit dan bumi sedang diserang, kita tetap waspada, hanya tetap terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk ya kalau toh memang harus terjadi, sekali lagi kita minta semoga tidak ada korban jiwa, tidak menimbulkan kerugian yang parah, dan juga semoga beberapa bencana yang terjadi di bumi Indonesia segera berakhir, setidaknya berkurang. Kalau berakhir secara langsung tidak bisa, karena sebenarnya ya negara ini udah tua, jadi bumi ini sudah tua, jadi mereka sedang menyeleksi diri mereka sendiri. Jadi tugas kita hanya satu, meminta kepada Allah supaya Allah tidak marah, supaya alam tidak marah, supaya alam lebih meluluhkan hatinya lagi untuk tidak marah terhadap kita. Oke? Baik, Mas Tulus yang bisa menyampaikan itu. Sekali lagi tentang dentuman yang di Lampung itu menurut saya pribadi sesuatu yang alami terjadi, sesuatu yang memang seharusnya terjadi, dan memang kalau toh dicari suatu ketika akan ketemu jalurnya, dan emang ya. Jadi secara ilmiah terjadi, hanya memang ada gesekan gaib, tapi itu tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu berbahaya, dan sekarang sudah damai-damai saja ya. Mereka sudah tidak punya masalah, dan mereka sudah menemukan titik terang, dan semoga sama dengan negara kita segera menemukan titik terang dari beberapa hal yang sedang berselisih paham saat ini ya. Para pejabat-pejabat kita yang mungkin sedang berselisih paham, sedang tidak sejalan, semoga lekas Allah berikan pemikiran yang sama, kemudian bisa melakukan jalur yang betul untuk mendapatkan jalur yang baik. Oke? Sejalan lah intinya seperti itu ya. Mas Tulus mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kalau misalnya menyinggung ataupun menyakiti Mas Tulus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah support, selalu like, sudah komen, sudah selalu sedekah, selalu mensupport Mas Tulus ya. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang menukar apa yang jenengan korbankan, apa yang jenengan sedekahkan ke saya, apa yang jenengan sudah lakukan untuk saya tanpa terkecuali itu semuanya saja. Yang sudah like, sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang baru bergabung dan baru nyimak video ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga komen. Dan juga untuk yang punya kritik dan saran, langsung klik di kolom komentar. Mau disapa juga boleh, langsung klik di kolom komentar juga, ataupun DM di @bigtulus_pp2 di Instagramnya Mas Tulus ya. Mau sedekah, klik di kolom komentar, ada nomor rekening biar atas nama Tulus Rianto. Di situ kalian bisa bersedekah, jumlahnya minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan ya. Mas Tulus pamit dulu, terima kasih banyak sekali lagi. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah analisa saya pribadi, boleh jenengan percaya, boleh tidak, tapi kalau bisa jangan terlalu dipercaya ya. Jadikan bahan evaluasi saja. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah orang baik.